Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini, Mimin bakalan menceritakan Donghua yang berjudul Soul of Light. Sedikit sinopsis, jadi dinasti Qian bisa dibilang sangat makmur. Namun musuh dari jauh dan dekat mengawasi mereka. Hong Yi seorang cendekiawan putra pejabat namun ibunya adalah menantu rendahan dan terintimidasi. Hal itu tidak membuat Hong Yi berkecil hati. Dia tetap belajar hingga dapat mengalahkan musuh yang kuat dan menjadi legenda. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita gas alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Di luar dunia tempat kita tinggal adalah alam semesta yang luas. Banyak makhluk misterius yang tinggal di sana. Tempat ini biasa disebut surga luar. Zaman dahulu untuk mencegah invasi dari penduduk surga luar, 10 kaisar bersama-sama menciptakan Kosmos Yel. Fraksi Taisang menjaganya atas nama mereka sembari patroli luar angkasa dan memantau jagat raya. Terlihat di sana ada Meng Bingyun yang telah melihat jutaan kali tentang masa. Kali ini dia melihat dunia lama akan dihancurkan dan era baru akan segera dimulai, yang kemungkinan era manusia akan ada lagi. Bintang primordial adalah milik kita, begitu juga manusia. Tapi pada akhirnya manusia tetaplah manusia fana. Saat Meng Bingyun sedang mengobrol dengan Meng Xinji, tiba-tiba asap tebal hitam yang membawa monyet iblis datang lagi ke surga luar. Dia mematahkan rantai fraksi Taisang yang melindungi surga luar. Meng Bingyun kemudian mengeluarkan pedang iblis penyegel surga untuk melawan monyet iblis. Pedang ini mengeluarkan rantai yang mengikat tangan dan leher si monyet. Setelah itu, Bingyun mengeluarkan lonceng alam semesta untuk mengurung si monyet iblis. Tapi menurut Bingyun, monyet iblis ini mirip Raja Iblis kuno yang bernama Kong. Tidak lama setelah itu, monyet iblis menghancurkan lonceng alam semesta dan berusaha menyerang surga luar lagi. Kemudian Meng Xinji akhirnya turun tangan melawan sang monyet iblis. Monyet iblis melawan dengan tongkatnya. Kemudian Xinji membalas serangan monyet iblis. Mereka mulai saling menyerang hingga akhirnya Xinji mengubah monyet iblis menjadi sebuah patung. Tongkat yang dibawa oleh monyet iblis dijadikan pilar dari istana surgawi. Meng Bingyun berkata ini adalah misi terakhirnya bersama sang kakaknya. Bingyun akan turun ke dunia untuk menyelamatkan jagat raya. Tapi Xinji tidak percaya. Dia mengatakan Bingyun akan menikah dengan Hong Xuanji. Bingyun kesal karena sang kakak menyelinap ke kamarnya dan mengambil poster Hong Xuanji. Meski Xinji sedih karena sang adik akan meninggalkannya, dia tetap mengizinkan Bingyun untuk turun ke dunia. 10 tahun kemudian di kota Yujin, Bingyun tinggal bersama anak dan suaminya Xiao Bao dan Hong Xuanji. Hong Xuanji merasa malapetaka semakin dekat. Dia meminta bantuan Bingyun untuk memberikan catatan alam semesta. Tapi yang bisa melihat catatan isi semesta hanya Xinji. Mereka sempat berdebat sehingga Xiao Bao merasa sedih. Hong Xuanji melapor pada Kaisar Pangyan bahwa Bingyun belum setuju untuk memberikan catatan alam semesta. Menurut Xuanji, Xinji yang membunuh Kaisar Taizong dan Kaisar Gaozong karena melanggar aturan itu tidak masuk akal. Semua itu dilakukan Xinji karena dia tidak menyukai manusia. Sementara itu, Chanyaza mendengar Bingyun dan Hongji sedang membicarakan tentang misteri alam yang membuat Yansa penasaran. Yansa mengikuti Bingyun dan Hongji. Rupanya Bingyun tahu sedang diikuti, kemudian dia mengeluarkan pagoda emas untuk mengurung Yansa. Bingyun menghampiri Yansa dan bertanya tentang Han Xiazi, gurunya. Barulah di situ Yansa tahu bahwa Bingyun berasal dari fraksi Taisang. Xuanji dan Kaisar Yang Pan melihat kapal yang mereka buat. Kapal ini nantinya yang akan menyelamatkan mereka dari bencana besar dan membawa mereka ke dunia lain. Tapi sayangnya pembuatan kapal hampir selesai dan mereka masih belum punya peta navigasi yang ada di catatan alam semesta. Yansa yang penasaran dengan kebenaran alam semesta bertanya pada Bingyun. Tapi menurut Bingyun itu bukan kitab suci melainkan tulisan yang ditulis oleh orang dari masa depan. Bingyun memberikan penglihatan masa depan pada Yansa. Yansa melihat sebuah pelangi cahaya,
Ada mata di kedalaman alam semesta dan juga Xiao Bao. Yansa dan Xiao Bao saling menyapa lalu Yansa yang merupakan reinkarnasi dari hiu perak memberikan kalung pada Xiao Bao. Kerajaan Yonghen pada festival pertengahan musim gugur akan mengadakan perburuan di langit. Dalam perburuan ini, Kaisar mengajak para iblis untuk ikut bergabung. Kaisar hanya ingin catatan alam semesta dan mereka akan mendapatkan sisa harta yang lain. Zhao Wan-er menemui Xiao Anran untuk membicarakan fraksi Taishan yang selalu melenyapkan orang yang melanggar aturan. Wan-er kesal kepada Shenji dan Bingyun dan berusaha membuat Xuanji untuk memalingkan wajah dari Bingyun. Sementara festival pertengahan musim gugur telah tiba. Raja Yanpang menyatakan perang pada Dewa Shenji. Bingyun menemui Xiao Anran dan Xuanji yang datang untuk festival musim gugur. Xuanji sudah minum sangat banyak meskipun tamu belum datang semua. Xuanji memohon pada Bingyun agar tetap bersama jika suatu saat terjadi bencana. Namun Bingyun berkata di masa depan banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Bingyun menoleh pada Xiao Bao tapi dia tidak ada. Tiba-tiba ada suara menggelegar di langit. Suara itu berasal dari pertempuran antara Meng Shenji dan Kaisar Yanpan. Xuanji meminta seseorang untuk membawa Xiao Bao dan melarang Bingyun untuk ikut campur dalam urusan ini. Bingyun sangat marah karena selama ini Xuanji hanya menjadikannya sebagai pion untuk melawan kakaknya. Kemudian Bingyun meninggalkan Xuanji dan pergi menuju istana surgawi. Pertempuran antara Shenji dan Kaisar Yanpan masih berlanjut. Bingyun hanya terdiam melihat kejadian ini. Telah lama dia menahan masa depan untuk menghindari momentum ini, namun yang akan terjadi tetap terjadi. Sementara itu, Wan-er, Anran, dan Xuanji menjadikan Xiao Bao sebagai tawanan agar Bingyun mau kembali untuk mendukung Xuanji. Bingyun dan Xuanji berdebat karena dengan tega dia menjadikan anaknya sendiri sebagai tawanan. Saat Bingyun dan Xuanji adu mulut, Wan-er memprovokasi Xuanji. Tentu saja Bingyun yang emosi langsung menyerang Wan-er, tapi Xuanji berusaha menghadang serangan Bingyun. Yansa yang sedang duduk di luar aula melihat pertempuran Xuanji dan Bingyun tapi dia tidak mendekat. Xuanji melindungi istana dengan formasi sehingga Bingyun tidak bisa memasuki tempat itu. Bingyun tidak bisa menolong Xiao Bao dan hanya bisa menyerang dari luar formasi. Lalu Bingyun mengurung Xuanji dengan pagoda emasnya. Wan-er dan Anran yang sudah terlanjur terlibat dalam masalah besar ini pun tidak tinggal diam. Mereka berusaha membantu Xuanji yang terkurung. Mereka menuju atap istana dan menyalakan meriam. Itu adalah meriam guntur ilahi yang digunakan untuk melawan pavilion Xuantian. Wan-er yang memiliki dendam pribadi pada Bingyun menembakkan meriam ke arahnya. Semua tembakan meriam Wan-er dapat dihalau Bingyun dengan lonceng alam semesta. Namun Wan-er tidak menyerah begitu saja, dia terus-terusan menyerang Bingyun. Fokus Bingyun mulai terpecah melihat Xuanji berusaha mengeluarkan diri dari pagoda dan kakaknya yang terus-terusan diserang. Saat itulah Wan-er mengarahkan meriam guntur ilahi ke Xiao Bao. Langsung saja Bingyun turun menghadang meriam dengan tubuhnya. Yansa yang melihat Bingyun tergeletak lemah kehilangan kekuatan langsung menyerang Xuanji dengan serangan guntur 5 bidu. Lalu Yansa menghampiri Bingyun dan Xiao Bao. Namun Bingyun tidak ingin Yansa terlibat dalam masalah ini membuatnya pingsan. Xuanji yang melihat istrinya tidak berdaya mulai iba. Dia mendekati Bingyun namun Bingyun menolak. Kebersamaan mereka selama 10 tahun terasa sia-sia karena pengkhianatan Xuanji. Bingyun melihat masa depan Xiao Bao, lalu dia mengganti nama Xiao Bao dan menyegel ingatannya. Bingyun meminta Xuanji untuk melepaskan Hongji dan tidak melibatkan Yansa dalam masalah ini. Mengingat malapetaka yang semakin dekat, Bingyun meminta agar Xuanji tidak melakukan hal yang salah dan mempercepat kehancuran dunia. Seorang laki-laki masuk ke istana surgawi yang sudah hancur berantakan. Dia memasuki kuil suci immortal. Di sana Shenji duduk terdiam seorang diri. Kemudian Shenji langsung saja menyerang pria ini karena merasakan nafas seperti seseorang yang dikenalnya. Mereka berkelahi dan tiba-tiba Hongji terbangun, ternyata itu cuma mimpi.
Di musim dingin bersalju ini, Hong Yi pergi mengunjungi makam ibunya. Dia bercerita pada ibunya usianya kini telah mencukupi kriteria untuk bisa masuk ujian kekaisaran dan berjanji akan lolos. Setelah itu, Hong Yi mampir ke sebuah kuil untuk menginap dan menguji ujian awal musim. Hong Yi mempersiapkan diri dan belajar di kamarnya. Tiba-tiba lilin yang menerangi kamarnya mati. Jendela kamar terbuka karena dorongan angin. Dengan sedikit ketakutan, Hong Yi mencoba menenangkan diri bahwa itu bukan hantu. Ketika sedang berbicara sendiri, terdengar suara sedang menirukan Hong Yi. Tentu saja dia kaget, rupanya di kamarnya ada seorang wanita berambut panjang berbaju merah. Hong Yi bertanya-tanya apakah orang ini hantu atau manusia. Hong Yi berkata dia adalah seorang cendekiawan dan tidak pernah berbuat salah. Tidak tepat jika hantu ini datang untuk menggoda cendekiawan. Kemudian wanita ini tertawa, dia hanya bercanda dan berkata dirinya bukan hantu. Wanita ini adalah Yuan Fei. Dia mendatangi Hong Yi karena saat lewat mendengar Hong Yi membaca puisi. Kebetulan Yuan Fei sedang mencari guru untuk anak-anak kerabatnya. Dia menawarkan 10 til per bulan jika Hong Yi mau. Hong Yi mempertimbangkan tawaran Yuan Fei ketika melihat emas murni yang disodorkan Yuan. Tapi tanpa basa-basi, Yuan mengajak Hong Yi untuk bertemu dengan muridnya. Di sebuah gua ada beberapa manusia rubah yang telah menunggu. Xiao Shang langsung melompat ke pundak Hong Yi untuk menyambut. Kemudian Tuan Tu menegur Xiao Shang karena tidak sopan pada tamu. Hong Yi terkejut melihat calon muridnya yang ternyata jelmaan rubah dan ternyata Yuan Fei juga seorang wanita jelmaan. Tapi Hong Yi bersedia mengajar karena manusia jelmaan ini memiliki semangat untuk belajar. Yuan Fei meninggalkan Hong Yi dan meminta Tuan Tu untuk membantu Hong Yi memilah buku. Semua buku-buku di sana merupakan kitab suci Buddha. Karena dulu suku rubah pernah tinggal di dekat kuil Dachan di Zhongzhou. Tapi setelah kuil Dachan dihancurkan oleh Menteri Hong, mereka membawa buku-buku ini. Hong Yi memilih buku seni bela diri karena jika dia berhasil lolos ujian kekaisaran dan membuat kontribusi besar, ibunya akan dinobatkan menjadi ratu. Dan dengan begitu semua keluarga harus sujud ke papan peringatannya. Xiao Shang yang mendengar kisah sedih Hong Yi mengajarkan beberapa teknik immortal padanya agar bisa mendapatkan kultivasi. Jiwa sang bisa keluar dari tubuhnya hanya jika malam hari karena jiwa takut pada matahari. Banyak langkah-langkah agar Hong Yi bisa mengeluarkan jiwanya. Yang pertama yaitu Peace of Mind. Hong Yi harus mandi dupa, bermeditasi dan merapal mantra. Saat belajar ini, Xiao Shang butuh waktu 3 bulan. Namun Hong Yi yang seorang cendekiawan bisa langsung mempraktekkan teknik ini. Jiwanya berhasil keluar tapi tiba-tiba terseret keluar. Dengan sikap Sang menolong Hong Yi dan mendorong jiwanya kembali masuk ke tubuh Hong Yi. Setelah membaca kembali buku seni bela diri ini, si penulis hanya mengajarkan cara mengeluarkan jiwa dan tidak ada cara untuk melindungi jiwa yang keluar. Kemudian Sang mengeluarkan dupa cendana dan meminta Hong Yi untuk mencoba mengeluarkan jiwanya lagi. Mereka berhasil berlatih outer body dan menjaga jiwanya. Matahari telah terbit dan jiwa Hong Yi harus segera kembali ke tubuhnya. Jing Yuxing dan Tuan Putri Yongchun bersama Chan Yisha berburu ke hutan dengan membawa anjing mastif. Anjing mastif ini adalah musuh para rubah. Mengetahui musuhnya datang ke sarangnya, para rubah bersembunyi. Sedangkan Hong Yi berusaha membuat senjata untuk menyerang anjing mastif. Hong Yi yang melihat Xiao Shang dikejar oleh anjing mastif langsung menancapkan tongkat pada kepala si anjing. Kemudian kawanan anjing yang melihat temannya mati mengejar Hong Yi dan Shang. Rombongan Yansa dan anjing ini berlari mengira anjingnya menemukan mangsa. Namun yang mereka temukan adalah seekor anjingnya mati. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana anjingnya bisa mati dan berpencar. Hong Yi dan Shang masih dikejar oleh para anjing. Dengan bantuan jiwa Tuan Hong Yi dapat membunuh beberapa anjing. Namun tersisa 1 anjing yang menyerang Hong Yi. Hong Yi hampir diterkam oleh anjing mastif tapi kemudian anjing itu dipanah oleh Yinsha. Teman-teman Yinsha datang, mereka semua mengenali Hong Yi karena sama-sama ujian untuk kekaisaran. Semua orang ini mengolok-olok Hong Yi kecuali Yinsha.
Mereka berkata Hong Yi adalah orang rendahan dan anak seorang selir, namun Hong Yi tidak marah. Hong Yi hanya meminta mereka melepaskan rubah ini, tapi Yongchun tidak mau dan melepaskan anjing mastif. Saat anjing ini mulai mempersiapkan diri untuk menyerang Hong Yi, tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki. Setelah mendengar suara ini, para anjing mastif mulai menyerang tuannya. Ternyata orang ini menggunakan metode merasuki peri hantu. Lewat seekor anjing mastif, orang ini berpesan pada yang tua bahwa dirinya Bai Ziyue cepat atau lambat akan menantangnya. Semua terkejut mendengar nama Bai Ziyue. Mereka segera memutar kudanya dan pergi meninggalkan Hong Yi. Hong Yi menyapa Bai Ziyue dan kemudian mereka berteman. Hong Yi meminta Bai untuk mengajarinya seni bela diri agar dapat melindungi diri dan dunia. Bai setuju untuk mengajari Hong Yi. Namun menurut Bai, mengembangkan temperamen dan menguatkan diri saja tidak cukup untuk bisa mencapai kesuksesan. Bai berkata jika tidak dapat menghilangkan batasan ruang dan waktu, dia tetap saja tidak bisa mencapai dunia lain. Menurut legenda, ada 3 kitab suci di kuil Dachan, yaitu kitab suci masa lalu, kitab suci kehidupan, dan kitab suci masa depan. Kombinasi 3 kitab suci ini menuju ke dunia lain. Ayah Hong Yi dan Kaisar Yang Pan memusnahkan kuil. Kemungkinan ketiga buku ini ada pada mereka. Jika Hong Yi bisa menemukan 3 buku ini, maka itu keberuntungan bagi Hong Yi. Bai sedang mengajari Hong Yi berlatih lalu datang Xiao Sang menyeret sebuah karung besar. Karung ini berisi buku-buku yang diberikan Yuan Fei pada Hong Yi. Kemudian Sang memeluk Hong Yi untuk berpamitan karena mereka akan pergi ke kerajaan Yuan Tu. Menurut Bai, tempat mereka sekarang sudah tidak aman. Tapi Bai berkata pada Sang untuk tetap tinggal. Karena jiwanya telah mencapai Dark Walking, maka sudah waktunya bagi Sang untuk memasuki dunia kultivasi. Bai juga meminta Xiao Sang untuk membantu Hong Yi berlatih. Hong Yi dan Xiao Sang kembali ke kerajaan. Ketika Hong Yi sedang belajar, seorang kasih memanggilnya. Hong Yi membuang buku yang sedang dia baca karena itu adalah buku terlarang. Tapi saat buku itu dimasukkan ke bara api, dia berubah menjadi kitab masa lalu. Hong Yi pergi menemui ayahnya. Di sana ayahnya menanyakan kenapa Hong Yi pergi ke Gunung Barat dan berkonflik dengan Yongchun dan Yinsa serta pelindung tuan muda. Hong Yi yang diserang ayahnya dengan kekuatan material Sage kemudian berbohong pada ayahnya. Hong Yi berkata hanya bertukar puisi dan tidak berkonflik. Ayah Hong Yi berkata menurut hukum keluarga, orang yang berkonflik dengan bangsawan akan dihukum 20 kali dengan tongkat. Tapi karena ujian akan segera dimulai, Hong Yi tidak dihukum. Ayah Hong Yi juga bertanya rencana Hong Yi setelah ujian kekaisaran selesai. Hong Yi menjawab akan belajar memanah, berkuda dan bela diri. Tapi ayah Hong Yi tidak senang mendengar jawaban Hong Yi. Hong Yi kesal dengan sang ayah, dia kembali ke kamarnya sambil mengomel. Lalu saat masuk ke kamar, Xiao Sang memberikan kitab suci masa lalu pada Hong Yi. Xiao Sang si rupa memberikan sebuah kitab ke Hong Yi. Hong Yi senang karena itu kitab masa lalu. Dia duduk dan melakukan mediasi dengan kitab itu. Ketika mediasi, ada hal yang terjadi kepada Hong Yi. Seperti melayang, menghirup bunga yang tiba-tiba berubah jadi merpati, dan bertarung dengan orang berbaju emas. Poin yang didapat dari mediasi adalah menyingkirkan iblis hati. Setelah mediasi, jiwa Hong Yi keluar dari raganya. Jiwa yang keluar dari raga membuatnya tidak terlihat. Hong Yi lalu keluar dari kamar dengan menembus dinding. Hong Yi mendatangi saudaranya yang sedang gibahin dirinya. Karena Hong Yi habis dapat duit dari ayahnya, mereka jadi kesal dan ingin nonjokin dia. Mendengar hal itu, Hong Yi berpikir bodoh amat. Dia lalu pergi mendatangi Bai yang sedang latihan tinju tulang iblis harimau. Hanya sebentar Hong Yi langsung balik ke kamarnya. Pas jalan ke kamar, Hong Yi melihat ada pencuri dari fraksi Wuseng mau masuk ke aula utama. Niat pencuri itu mau membunuh Xuanji. Belum sempat masuk aula, si pencuri dihempas oleh Xuanji sampai terjatuh. Pencuri itu bangun dan menyerang Xuanji pakai pedang. Dengan kekuatannya, Xuanji membalikkan serangan pedang itu ke pencuri. Tidak kaleng-kaleng pedang yang dibalikan ke pencuri menancap di dadanya dan tentunya pencuri itu mati.
Hong Yi masuk ke kamar dan memanggil Xiao Shang dengan lemas. Xiao Shang yang sedang tidur terbangun dan menanyakan apa yang terjadi. Xiao Shang khawatir karena Hong Yi datang dengan tertati-tati. Xiao Shang langsung menyentuh dada Hong Yi untuk memasukkan jiwa ke badannya. Saat jiwa Hong Yi sudah masuk ke badannya, dia mengadu kepalanya sakit dan jantungnya berdegup kencang. Itu disebabkan jiwanya terluka. Setelah itu, Hong Yi membaca buku yang membuatnya tertidur dan pagi dia sehat walafiat. Hong Yi dan Xiao Shang sedang berjalan-jalan ke pasar. Mereka membeli sate, bakso pedas, dan buah. Hong Yi juga mampir ke toko senjata. Dia membeli busur tanduk kayu kastanya 60 kati. Saat di toko, Hong Yi bertemu dengan Yin Sha. Mereka saling menyapa dan mengobrol. Obrolan mereka hanya seputar senjata yang akan dibeli satu sama lain. Tak lama kemudian, Yin Sha pamit pergi dan Hong Yi juga pulang. Yin Sha ketika di jalan pulang diledek oleh Zima. Karena ternyata Yin Sha sengaja ke toko untuk bertemu Hong Yi. Tapi Yin Sha sok-sokan bilang kalau itu kebetulan. Yin Sha sengaja nunggu karena mau membantu Hong Yi. Hong Yi sudah berlatih dengan baik, jadi pasti akan membeli senjata. Zima pun penasaran karena membantu harus mengumpet-umpet padahal bisa terus terang. Yin Sha menjawab jika Xuan Ji melihat dia membantu Hong Yi sama saja dia menyakiti Xuan Ji. Malamnya Xuan Ji dan Kaisar Yang Pan berdiri di balkon membicarakan Hong Yi. Hong Yi bersiap untuk ujian kekaisaran, tapi dia malah ingin belajar seni bela diri. Hong Yi seharusnya hanya perlu berlatih dan tidak mengingat bela diri, agar dia menjadi menteri penting negara. Setelah itu Xuan Ji dan Kaisar Yang Pang berdiri berteleportasi ke Bantera Kreator untuk melanjutkan obrolannya. Obrolan mereka berganti topik dengan membahas Bantera Kreator yang sepenuhnya akan dipulihkan. Akan tetapi kerajaan abadi telah jatuh dan Dragstar belum juga selesai. Kaisar Yang Pan berdiri khawatir kalau Bantera Kreator tidak dapat dipulihkan karena kekuatan luar angkasa yang tidak memberi banyak waktu. Tahun baru telah tiba, Hong Yi menyiapkan daging ayam untuk Xiao Shang agar tidak menyelinap keluar. Sementara dirinya akan berlatih. Hong Yi bermeditasi dan jiwanya ada di sebuah tempat yang indah. Dia merasa sangat senang hingga raganya jatuh tergeletak. Xiao Shang mendekati tubuh Hong Yi dan menampar pipinya berulang kali agar jiwanya kembali. Ternyata itu terjadi karena jiwa Hong Yi terlalu kuat. Ilusi dan iblis yang dibayangkan juga akan menjadi lebih kuat. Hong Yi pamit akan pergi belajar. Ketika berjalan melewati pasar, dua orang berkuda sengaja ingin menabraknya. Salah satu dari mereka bahkan mengangkat cambuk tepat di depan wajah Hong Yi. Tapi karena Hong Yi sudah belajar bela diri, dia bisa menghindar dan mendorong itu hingga jatuh. Hong Kui datang marah pada Hong Yi karena membuat adik sepupunya jatuh. Tapi Hong Yi berkata jika adik sepupunya akan menabrak dirinya, itu akan membuat reputasi kediaman Marquis rusak. Hong Kui berusaha menyerang Hong Yi, tapi Hong Yi dapat membalikkan serangan Hong Kui. Lalu Hong Kui meminta pengawalnya untuk menyerang Hong Yi, tapi semua pengawal takut. Setelah kejadian ini, Hong Yi dipanggil oleh Nyonya Wan Er. Dia sangat marah dan ingin menghukum Hong Yi karena melanggar aturan. Tapi Hong Yi tidak datang sendirian, dia bersama Tuan Putri Zenan. Putri Zenan yang sebenarnya adalah Chan Yin Sha datang ke kediaman Marquis untuk melihat koleksi buku di sana. Yin Sha ingin melihat buku ini ditemani oleh Hong Yi. Yin Sha dan Hong Yi menuju perpustakaan Lang Huan. Di sana Yin Sha memilih buku untuk Hong Yi berlatih bela diri. Selain itu, Yin Sha juga meminta setelah ujian kekaisaran selesai, Hong Yi harus meninggalkan kota Yujin. 我怎么听不懂？补习诀，这是基础的吐纳法。是。可以看看。多谢公主。Yin Sha tahu jika ayah Hong Yi akan marah setelah mengetahui Hong Yi belajar bela diri dan daung. Hong Yi menanyakan alasan ayahnya tidak suka jika dia belajar daung. Tapi Yin Sha hanya menjawab setelah memahami lukisan yang ada di depan, Hong Yi akan tahu jawabannya. Setelah melihat lukisan di perpustakaan Lang Huan, Hong Yi melakukan teknik Dai Walking. Yin Sha bisa melihat jiwa Hong Yi terbang. Dia meminta Hong Yi untuk belajar sebanyak mungkin. Ketika seseorang bisa melakukan teknik Dai Walking, dia bisa menghafal semua buku dengan cepat. Hari mulai gelap, seorang pelayan memanggil Yin Sha untuk pulang.
Sementara Hong Yi diantar oleh pelayan Ziyu ke sebuah ruangan. Wan Er meminta Hong Yi untuk tinggal di Taman Osmanthus juga menambahkan 300 tel untuk belajar. Tapi sebenarnya Wan Er meminta Ziyu untuk mengawasi Hong Yi karena Ziyu tahu ilmu bela diri. Saat Hong Yi melakukan Day Walking, dia mendengar Ziyu sedang melapor pada Madam Zheng. Di sana Madam Zheng minta Ziyu untuk menggeledah kamar Hong Yi dan mencari tahu tentang ilmu bela diri yang dipelajari Hong Yi. Setelah mendengar percakapan Madam Zheng dan Ziyu, Hong Yi kembali ke kamar dan tidur. Tiba-tiba dia diserang tapi Hong Yi tidak tahu apakah ini mimpi atau teknik ilusi. Hong Yi berhasil melawan sosok ini dan melakukan Dewa Walking. Jiwa Hong Yi berjalan keluar dan menemukan jiwa Madam Zheng. Tapi kemudian Madam Zheng menggunakan teknik obsesi jiwa yang mengubah jiwanya menjadi Raja Yaksa. Raja Yaksa kemudian menyerang Hong Yi. Raja Yaksa adalah salah satu dari 18 hati iblis yang memiliki kekuatan luar biasa dan menakutkan. Kemudian Hong Yi mempunyai ide untuk menundukkan hatinya sebagai pelindung diri. Hong Yi mengeluarkan kekuatannya dan menghancurkan Raja Yaksa. Pagi harinya Wan Er mendatangi Madam Zheng, tapi berkata meskipun Zheng masih bernafas tapi pikirannya terluka parah. Xuanji mendatangi Anran. Xuanji mencoba mencari tahu apakah orang-orang yang menyinggung Xuanji adalah suruhan Anran. Tapi tentu saja Anran mengelak. Anran mencoba memprovokasi Xuanji dan mengatakan ada kemungkinan bahwa Shenji masih hidup. Ketika Xuanji dan Anran sedang berbincang, datanglah Hua Daozi. Sambil minum teh mereka berbincang. Hua Daozi membahas tentang fraksi Wusheng dan fraksi Zenkong yang berhasil mendapatkan kitab suci masa depan. Daozi juga mengira bahwa mereka juga yang mengirim para pembunuh itu. Di sisi lain, Hong Yi mulai kehilangan kekuatan karena sudah lama tidak melatih otot-ototnya. Hong Yi kesulitan melakukan bela diri karena selalu diawasi oleh Ziyu. Kemudian datang seseorang, dia memberitahu Hong Yi bahwa Putri Zenan akan mengadakan perjamuan di Pavilion Shanhua. Zenan akan membawa puisi bersama Sumu wanita tercantik di Yujing dan mengundang Hong Yi. Xuanji menemui Sumu di ruang rias. Fraksi Taisang sengaja memancing Xuanji untuk datang menemui Sumu. Tanpa basa-basi, Sumu meminta Hong Yi untuk bergabung dengan fraksi Taisang. Karena bagaimanapun juga di tubuh Hong Yi mengalir darah Bingjun yang berasal dari fraksi Taisang. Hal ini tentu saja membuat Xuanji marah. Dia akan melakukan apapun untuk menghalangi fraksi Taisang melibatkan Hong Yi. Semua telah berkumpul di Pavilion Shanhua. Tapi karena Sumu belum juga datang, mereka mulai bosan. Kemudian Yin She memanggil Hong Yi dan memperkenalkannya pada Xiao Hao dan Tuan Changling. Xiao Hao memiliki ide untuk bermain game namun bukan tentang sastra tapi kompetisi memanah. Hong Yi menerima tawaran ini untuk melatih kekuatan yang baru saja dia pelajari. Namun Xiao Hao meminta hadiah karena ini adalah kompetisi. Xiao Hao akan mempertaruhkan kuda api sebagai hadiah. Sedangkan Hong Yi yang datang dengan tangan kosong dipinjami pedang Sarpen Srak oleh Zenan sebagai hadiah taruhan. Mereka pergi ke halaman pavilion dan memulai kompetisi. Hao mulai memanah lebih dulu. Anak panahnya beberapa keluar dari titik yang ditentukan. Kemudian giliran Hong Yi memanah. Semua anak panah Hong Yi tepat berada di dalam lingkaran yang ditentukan dan membuat semua orang kagum. Tapi saat anak panah terakhir akan dilepaskan, Chang Li meminta seseorang untuk mencurangi Hong Yi. Xiao Hao marah pada Chang Li karena mencurangi Hong Yi. Kemudian dia berkata kompetisi ini tidak istimewa. Tiba-tiba saja Xiao Hao mengepalkan tangan untuk memukul Hong Yi. Hong Yi berhasil menangkis semua serangan Xiao Hao. Kemudian Sumu datang dan membuat semua orang terpesona dengan kecantikannya. Hong Yi teringat akan buku yang menuliskan tentang Sumu. Wanita cantik ini memiliki senyum yang memikat seluruh kota, bahkan malam itu Hong Yi juga sempat terpikat. Kemudian Hong Yi menyadarkan diri bahwa wanita cantik apapun kelak akan mati. Hong Yi mengembalikan pedang Zenan tetapi Zenan menolak. Perayaan ulang tahun Putri Zenan telah berakhir, semua orang pulang.
Putri Zenan memberikan sebuah kuda pada Hong Yi dan mereka berjalan bersama. Di perjalanan, Zenan bertanya pada Hong Yi tentang Sumu. Tapi Hong Yi menganggap Sumu biasa saja. Di lubuk hati Hong Yi dia berkata Zenan lebih baik dari Sumu. Kemudian Zenan mengungkapkan alasannya mengundang Hong Yi. Zenan ingin menunjukkan bahwa Sumu adalah orang fraksi Taisang. Meski begitu, Zenan berpesan agar Hong Yi tidak mempercayai siapapun kecuali dirinya. Mereka berpisah ketika Hong Yi berjalan pulang. Dia melihat sekelompok orang sedang berkumpul di luar pagar mansion. Mereka adalah para pembunuh yang diperintahkan oleh fraksi Wu Sheng dan Zhen Kong untuk membunuh Xuanji. Setelah menyusun rencana, mereka menyelinap ke dalam aula dan ketika telah sampai di dalam aula, para pembunuh ini dikepung oleh ratusan prajurit. Kemudian salah seorang pembunuh yang menunggu di luar pagar melakukan Dai Walking. Ketika dia melakukan Dai Walking, dia melihat jiwa Hong Yi. Pembunuh ini menggunakan metode pembentukan iblis, begitu juga dengan Hong Yi, dia mengubah jiwanya menjadi Raja Yaksa. Mereka bertarung cukup sengit. Kemudian pembunuh ini menggunakan metode perenungan Dewa Matahari untuk menyerang Hong Yi. Hong Yi tidak bisa menahan serangan si pembunuh, mencari cara agar bisa lolos. Dia memanggil iblis raja raksasa dan mengalahkan si pembunuh. Hong Yi pulang dan disambut Xiao Shang. Xiao Shang khawatir Hong Yi akan membunuh orang, tapi itu bukanlah keinginan Hong Yi, tapi keinginan raja raksasa. Kemudian Hong Yi menunjukkan sebuah benda yang ditemukan dari pendeta Tao. Benda itu adalah jarum baja berlumuran darah. Dengan memanipulasi jarum ini dengan jiwa, Hong Yi bisa melukai orang tanpa terlihat. Pagi harinya, sang ayah memanggil Hong Yi untuk segera datang ke perpustakaan. Ayahnya marah karena Hong Yi diam-diam masuk ke perpustakaan dan belajar bela diri. Namun Hong Yi berkata dia hanya menemani Tuan Putri untuk belajar dan sudah mendapat izin dari nyonya. Lalu sang ayah berkata jika Hong Yi berhasil lolos ujian kekaisaran, ayahnya akan mengizinkan Hong Yi untuk belajar bela diri. Xiao Shang menghampiri Hong Yi yang sedang berbaring di kasurnya. Xiao Shang membawa kabar baik bahwa selir Yuan akan datang ke kota Yujin. Tidak lama setelah itu, Ziyu memanggil Hong Yi untuk bersiap. Karena nyonya meminta semua tuan muda memberi hormat pada selir Yuan. Semua orang telah bersiap menyambut selir Yuan. Mereka memberi hormat di depan kediaman selir Yuan. Kemudian selir Yuan memanggil Hong Yi untuk membuat sebuah puisi. Ketika Hong Yi maju, selir Yuan berbicara kepada jiwa Hong Yi. Selir Yuan berpesan agar Hong Yi segera mencari kesempatan untuk meninggalkan kota Yujin dan waspada pada ibu negara. Saat Hong Yi menanyakan alasannya, selir Yuan berkata belum waktunya Hong Yi untuk tahu alasannya. Hong Yi menyelesaikan puisinya dan menunjukkan pada selir Yuan Fei. Selir Yuan senang dengan puisi Hong Yi dan memberikan hadiah pada Hong Yi. Selir Yuan memberikan banyak hadiah untuk Hong Yi yang membuat orang-orang terheran. Selir Yuan melihat Hong Yi kurus dan lemah. Yuan meminta Xuanji untuk mengajari Hong Yi agar kelak bisa menjadi pilar istana dan landasan negara seperti ayahnya. Xuanji pun berkata bahwa seorang cendekiawan harus rasional. Baru setelah Hong Yi lulus ujian, Xuanji akan mengajari Hong Yi bela diri. Hong Yi dan seniornya berkuda ke hutan. Selain itu mereka juga berlatih seni bela diri. Sang senior yang lebih dulu belajar bela diri memiliki kekuatan yang hebat. Dia membuat serangan-serangan yang belum pernah Hong Yi tahu sebelumnya. Sang senior menyerang tiba-tiba dengan serangan bilang tangan menyilang pada pundak Hong Yi. Hong Yi mencoba melawan, tapi tetap saja kemampuannya belum bisa menyamai sang senior. Langit mulai mendung dan mereka pulang. Hong Yi yang masih terbayang-bayang dengan kemampuan sang senior dan mencoba mempraktekkan di ruangannya. Namun tubuh Hong Yi malah semakin sakit. Kemudian dia mencoba teknik Nick Walking. Saat itu langit sedang mendung, tiba-tiba petir menyambar dan tubuh Hong Yi terseret ke pusaran angin. Hong Yi terbangun di sebuah ruangan. Di sana ada suara yang mengatakan bahwa Hong Yi adalah iblis dan tidak pantas hidup di dunia.
Semua suara ini membuat kepala Hong Yi sakit. Hong Yi pun berusaha mengembalikan jiwanya kembali kepada tubuhnya. Rupanya Hong Yi berada di jalan langit dan bumi yang memiliki kekuatan luar biasa. Tapi Hong Yi berhasil kembali dan menemukan keberanian dalam dirinya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Semua orang mengantri untuk memasuki lokasi ujian. Penguji kali ini berasal dari sekolah Li, yaitu Tuan Li Sangguang. Tuan Li adalah orang yang mengutamakan ketenangan. Lembar ujian telah dikumpulkan. Tuan Li memeriksa lembar ujian ini dan sangat tertarik dengan artikel yang dibuat Hong Yi. Tuan Li meminta pendapat penguji lain untuk menempatkan artikel Hong Yi di urutan teratas. Semua penguji menyetujuinya. Kemudian datanglah Xuan Ji. Li Sengguang menunjukkan artikel Hong Yi yang akan menempati urutan teratas. Bukannya senang, Xuan Ji malah mengatakan artikel Hong Yi tidak pantas dipilih. Alasan Xuan Ji ingin Hong Yi gagal karena takut Hong Yi akan ditarik ke fraksi Taisang. Namun perkataan Xuan Ji membuat Li Sengguang marah. Mereka bersih tegang dan saling merendahkan. Hong Yi yang telah menyelesaikan ujian berjalan pulang. Tapi di tengah pasar dia melihat seseorang menyantap makanannya dan ingat dia seharian belum makan. Saat akan pulang, Hong Yi melihat orang-orang berkerumun. Rupanya mereka sedang melihat Shen Juesu dan Shen Tianyang yang mempertontonkan bakat seni bela diri mereka. Tiba-tiba datang para pengawal istana yang melarang mereka mempertunjukkan seni bela diri itu di ibu kota. Shen Huesu dan Shen Tian yang ternyata sedang mencari kerabatnya, namun mereka kehabisan uang dan membuat pertunjukan. Tapi tetap saja para prajurit ini mengusir mereka. Hong Yi yang melihat para prajurit ini menyandera gadis yang bersama Huesu dan Tianyang turun tangan. Dia mencoba menghentikan para prajurit ini dan setelah Hong Yi memberi mereka pelajaran, para prajurit ini pergi. Huesu, Tianyang dan gadis kecil pergi dengan sedih karena belum mendapatkan uang. Tapi Hong Yi menghentikan mereka dan memberinya beberapa keping uang. Hong Yi khawatir orang-orang ini akan mendapatkan masalah besar karena melawan pejabat negara. Maka dari itu Hong Yi memberi mereka uang untuk mencari tempat tinggal sementara. Saat Hong Yi selesai membagikan hadiah pada orang di sekitar, 3 orang pria mendatanginya. Mereka mengajak Hong Yi untuk mengunjungi guru besar. Hong Yi mengiyakan, namun Hong Yi harus mempersiapkan hadiah untuk guru besar. Ketiga orang ini pun melarangnya karena mereka telah menyiapkan hadiah untuk guru besar. Namun saat mereka sampai ke kediaman guru besar, tempat itu tertutup. Hong Yi pun pergi, tapi saat di jalan dia melihat gadis kecil yang kemarin ditolong. Hong Yi mampir ke rumah si gadis yang bernama Yuan Xiaomu. Hong Yi disambut oleh kakeknya. Kakek Tianyang dan cucunya berasal dari kota Shen di bawah kuil Dachan. Kakek Tianyang menemukan Yuan dikejar oleh prajurit kerajaan Yunmeng. Kemudian Hong Yi ingat kejadian ketika kota Shen dilanda banjir. Dia mendengar bahwa istana mengalokasikan banyak bantuan ke sana, tapi karena kekurangan makanan masyarakat memberontak. Tapi Yuan berkata mereka tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Karena bantuan itu digelapkan oleh pejabat provinsi Zhongzhou. Kemudian saat masyarakat mulai demo, provinsi Zhongzhou membinasakan mereka semua dan hanya mereka bertiga yang lolos. Kaisar mendatangi tempat Xuan Ji. Di sana Kaisar membahas masa lalu di mana saat Kaisar dan Xuan Ji hampir terbunuh oleh pasukan Yunmeng dan Bing Yan datang menolong. Kaisar juga membahas tentang perdebatan antara Xuan Ji dan Li Sengguang, tapi bukan itu alasan yang membuat sang Kaisar datang. Kaisar yang pengen membahas senjata untuk melawan wilayah selatan tahun depan. Bahtera kosmik masih utuh beberapa bagian. Sudah waktunya Kem Jinghai dan Zhenhai untuk disusun ulang. Xuan Ji telah kembali ke rumahnya. Dia memanggil Hong Yi. Xuan Ji mengatakan pada Hong Yi bahwa Kaisar telah menyiapkan tempat terbaik untuknya di istana. Sebagai hadiah telah mendapatkan urutan pertama dalam ujian. Namun Hong Yi hanya ingin belajar lagi dan mencari pengalaman lebih luas dengan berpergian. Mendengar ini, Xuan Ji meminta pelayan Wu untuk mencarikan Hong Yi tempat tinggal dan memberinya 1000 tel perak. Xuan Ji mengizinkan Hong Yi pergi dan berpesan agar Hong Yi tidak menimbulkan masalah dan tidak terlibat dengan fraksi Taisang. Nantinya ketika Hong Yi kembali, sang ayah akan mengajarinya bela diri. Dan setelah itu Hong Yi boleh memilih untuk menjadi pejabat atau prajurit.
Pelayan Wu membawa sekotak uang dan diikuti oleh seorang laki-laki. Ketika Hong Yi memanggil Ziyu untuk mengambil uang itu, laki-laki itu meminta Ziyu dan pelayan Wu untuk pergi. Tentu saja ini membuat Hong Yi marah. Laki-laki ini adalah Zhao Han, orang yang diperintahkan Nyonya Zhao untuk ikut dalam perjalanan Hong Yi. Zhao yang akan mengatur keuangan Hong Yi. Selain itu, dia juga bisa bela diri dan memiliki ilmu kultivasi yang tinggi. Hong Yi pergi membawa kuda yang diberikan oleh Yinsha dan menyewa kereta kuda untuk membawa barang-barang bawaannya. Hong Yi mampir ke rumah Yuan. Hong Yi berkata akan mengurus dokumen migrasi mereka bertiga dan menyuruh mereka untuk bekerja di kediaman Hong. Tapi si Zhao Han ini datang dan meminta Hong Yi untuk meninjau kembali sebelum merekrut orang di kediaman Hong agar tidak merusak reputasi Xuanji. Semua orang yang akan bekerja di kediaman Hong harus dilihat kualifikasinya dan harus mendapat persetujuan dari Nyonya Zhao. Rupanya ini rencana Hong Yi untuk menguji ilmu bela diri Zhao Han. Hong Yi menyerang dengan teknik jiwa tapi dengan mudah dihempaskan oleh Zhao. Kemudian Hong Yi meminta Tian Yang dan Hu Wensu untuk menyerang Zhao Han. Hong Yi bermeditasi dan melihat bahwa niat asli Zhao adalah membunuh Hong Yi demi mendapatkan uang. Zhao Han menyerang Hong Yi. Tian Yang dan Hu Wensu berusaha menolong Hong Yi dan menyerang Zhao Han. Hong Yi mengeluarkan pedang serpen serak untuk menusuk tubuh Zhao tapi gagal. Pedang ini pun terlempar. Yuan yang melihat pedang ini tergeletak ini, lalu mengambilnya dan mengeluarkan metode tarian pedang kupu-kupu. Zhao yang berusaha kabur dihadang oleh iblis Raja Yaksa. Posisi Zhao sudah terhimpit dan hanya bisa menyerah. Hong Yi meminta Tian Yang untuk memeriksa kekuatan yang dimiliki oleh Zhao. Rupanya seluruh tubuh Zhao telah mencapai peningkatan dan mencapai puncak master bela diri. Zhao juga telah melatih organ dalamnya namun belum mencapai ranah innet sejati, di mana organ dalam dan luar menyatu. Zhao yang sudah terpojok bukannya menyerah malah memancing emosi Hong Yi dengan mengatakan bahwa ibu Hong Yi wanita rendahan. Zhao mengatakan ibunya yang merupakan wanita suci dari fraksi Taisang pun tidak bisa mengalahkan Nyonya Zhao. Zhao sengaja memprovokasi Hong Yi agar dia membunuh Zhao. Dengan begitu Nyonya Zhao punya bukti untuk balas dendam kepada Hong Yi. Hong Yi meminta Tian Yang untuk menghapus kultivasi Zhao dan memenggal kepalanya karena sudah menghina ibu Hong Yi. Setelah itu Hong Yi pergi ke kediaman Tuan Putri Zenan. Pengawal membiarkan Hong Yi masuk untuk menemui Zenan yang sedang berlatih pedang di halaman. Sementara itu Nyonya Zhao yang sedang menunggu kabar dari Zhao didatangi pengawal yang melapor bahwa Gubernur Yujin mengirim hakim ke keluarga Hong. Hakim ini berkata bahwa Zhao telah merampok uang tuannya dan melarikan diri. Pengawal Zenan telah menangkapnya dan sekarang Zhao di penjara. Hong Yi dan Zenan yang masih bersama dihampiri oleh pelayannya yang memberikan bukti imigrasi Tian Yang dan cucunya. Setelah itu Hong Yi bertanya pada Zenan tentang ibunya dan fraksi Tiansang. Tapi Zenan tidak menjawab, dia hanya berkata saat kultivasi Hong Yi telah mencapai hantu immortal dia akan tahu jawabannya. Hong Yi berpamitan pulang pada Zenan. Tiba-tiba datang Jin Yusing yang menyampaikan pesan bahwa Hong Yi diundang perjamuan Tuan Yu. Hong Yi dengan undangan ini tapi Zenan berkata Yusing tidak pernah menyakiti orang dan Hong Yi memenuhi undangan ini. Di kediaman Tuan Yu, Hong Yi beradu pedang dengan adipati muda. Yang Qian yang melihat keterampilan Hong Yi sangat kagum dan menjadikan Hong Yi saudara angkat. Qian dan Hong Yi mengobrol. Qian mendapatkan info dari sang guru Li bahwa Hong Yi adalah peringkat teratas dalam ujian. Namun Adipati Hong mengatakan dirinya terlalu menonjol dan harus ditekan. Mendengar ini Hong Yi semakin kesal dengan sang ayah. Dengan kebaikan Qian, Hong Yi berusaha mengambil hati Qian untuk mendukungnya melawan wanita jahat itu. Kemudian Hong Yi menyampaikan keinginannya untuk dunia dan ternyata dia satu visi misi dengan Qian. Qian juga memberikan rumah bangsawan pada Hong Yi, tapi Hong Yi bingung memikirkan biaya sewanya. Murong yang merupakan orang suruhan Nyonya Zhao mendatangi rumah Hong Yi dan menyerangnya. Murong ini memiliki kemampuan yang luar biasa.
Bahkan dia lebih kuat daripada Zhao Han. Hue Zue, Tian Yan, dan Yuwen datang membantu. Hon Yi berkata wanita ini menggunakan tubuh emas yang diwujudkan oleh spirit body Dao. Meskipun kekuatannya sangat besar, bisa dikalahkan dengan guncangan besar. Murong menggunakan metode penindasan jiwa untuk membuat Hong Yi, Hua Zue, dan Tian yang lemah, kemudian dia menculik Yun Wei. Tidak tinggal diam, Hong Yi mengejar Murong yang membawa Yun Wei. Hong Yi melesatkan anak panah pada Murong dan mengenai dadanya. Murong sangat marah dan mengeluarkan jiwanya untuk menyerang Hong Yi. Lalu Hong Yi berkata jiwa tubuhnya terluka dan melakukan dewalking, jiwanya tidak bisa kembali. Setelah Murong kembali pada tubuhnya, Murong dan Hong Yi membuat kesepakatan. Hong Yi tidak akan membunuh Murong dan sebagai gantinya Murong harus ikut bersama Hong Yi. Alasan Murong ingin menculik Yun Wei karena beberapa hari yang lalu Murong melihat Yun Wei menggunakan teknik kupu-kupu yang berasal dari pavilion Suwantian. Hong Yi meminta Murong untuk menggambarkan sage Dao Suwantian. Murong pun menggambarkan permintaan Hong Yi, setelah itu mengizinkan Murong pergi. Hong Yi yang sedang melatih kultivasi spirit body dihampiri oleh Yun Wen dan Xiao Shang. Mereka mengajak Hong Yi untuk pergi ke lembah Nether. Sesampainya di lembah Nether, mereka mendengar suara pedang bergesekan dan pergi mengintip. Rupanya itu Murong yang sedang dikepung oleh batalion Senji. Hong Yi membantu Murong dengan metode spirit body. Dia menggerakkan jarum pola darah dan melumpuhkan beberapa pasukan batalion Senji. Pasukan yang tersisa membuat formasi bila angin puyuh untuk menghalau serangan Hong Yi. Sementara Murong menggunakan spirit body untuk memecah formasi batalion Senji. Dan jarum pola darah berhasil menghabisi para perampok ini. Di sisi lain, Nyonya Zhao dan Hong Kui sedang kesal karena Qian merekomendasikan Hong Yi untuk belajar di wilayah selatan. Tapi Kui berkata bahwa Hong Yi masuk militer hanya untuk mati. Meski begitu, Nyonya Zhao meminta Qiu untuk tidak meremehkan Hong Yi. Kemudian karena Hong Yi pergi melakukan perjalanan ke wilayah selatan, Nyonya Zhao ingin membunuh Hong Yi dan membuatnya seperti kecelakaan. Hong Yi yang akan melakukan perjalanan ke wilayah selatan meminta Murong menyiapkan 7 set armor kulit sapi putih dan busur suci kayu eboni besi, 300 panah bulu elang, 2 kuda darah eboni, 3.000 tel emas dan raja singa mastitif, dan juga dia meminta seorang master. Sebagai gantinya 1 tahun kemudian dia akan memberikan jarum pola darah pada Murong. Kemudian Murong memanggil Ji Zuiyang untuk pergi menemani Hong Yi. Sementara itu Jin Yaozi, Jin Yaozi, dan Hai Yaozi bersama kawanannya bersiap untuk menunggu kedatangan Hong Yi. Mereka bertiga adalah suruhan Nyonya Zhao. Belum sempat mereka menyerang Hong Yi, Zuiyang sudah tahu bahwa mereka akan disergap. Tim Yaozi menyerang dengan busur belalang milik militer yang diberikan oleh Nyonya Zhao. Hong Yi sudah membaca jangkauan busur ini dan dapat menghindar. Kemudian Hong Yi berbalik badan dan menyerang semua pasukan Yaozi. 看来以我现在的功力，就大哥，风姐，撤呼吧！ Sementara 3 bersaudara Yaozi melarikan diri, tapi Hong Yi meminta Zuiyang untuk menangkap mereka hidup-hidup karena ingin bertanya siapa yang menyuruh mereka. Hong Yi yang mendengar mereka menyebut dekri Daolou langsung tahu bahwa ini perbuatan Nyonya Zhao yang berasal dari fraksi Daolou. Yaozi bersaudara memenuhi janjinya dengan memberikan Hong Yi harta karun berupa sebuah busur. Zuiyang menjelaskan ini adalah busur penembus pelangi pemecah jiwa. Busur yang berada di peringkat keempat dari 10 busur paling terkenal di dunia. Satu anak panah dari busur ini dapat menembus kepala orang yang berjarak 800 langkah, dan anak panah memecah jiwa ini dirancang untuk membunuh jiwa. Karena Zuiyang sudah mencapai ranah Inet, Hong Yi memberikan 1 set anak panah dan busur kepadanya. Kemudian 3 bersaudara Yaozi dijadikan budak. Hong Yi dan rombongannya pergi ke kota Mapel. Mereka akan menuju ke kota Wuyuan. Tapi tiba-tiba langit menjadi gelap, serbuk merah berjatuhan dan semua teman Hong Yi tertidur.
Kemudian Hong Yi mengeluarkan senjata cahaya tanpa batas dan teman-temannya mulai bangun. Zhao Feirong mendatangi Hong Yi dan berniat untuk membunuhnya. Feirong menyerang Hong Yi dan Zhu yang menggunakan raksasa petir, namun dikalahkan oleh anak panah pemecah jiwa. 本来我想和你多玩一会儿。 Kemudian Hong Yi menyerang menggunakan jarum pola darah, tapi jarum itu berhasil direbut oleh Feirong. Feirong menggunakan teknik pembagi pikiran. Teknik ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah mencapai teknik peri hantu. Feirong membagi jiwanya menjadi banyak. Kemudian Hong Yi mengeluarkan pedang rune peledak yang terbuat dari Meisu guntur ungu untuk meledakkan Feirong. Tubuh Hong Yi tergeletak lemah. Zhu yang marah melihat ini dan menembakkan anak panah pemecah jiwa pada Feirong. Ia membuat jiwa Feirong terluka dan kemudian melarikan diri. Zhu yang merasa bersalah karena tidak dapat melindungi Hong Yi, tapi kemudian Hong Yi terbangun. Hong Yi mendapatkan pedang Dewa Persi Yin Yang. Itu adalah pedang terbang Luo Tian Yue, patria dari fraksi Dewa Persi. Hong Yi merasa kesakitan karena jiwanya terluka parah. Saat Hong Yi akan mencari tempat untuk memulihkan diri, datanglah penjaga kota provinsi Wuyuan. Kemudian Hua Zui menunjukkan surat dari Kementerian Perang. Saat itu juga penjaga turun dan menanyakan apa yang terjadi. Zhu yang menjelaskan bahwa ketika mereka dalam perjalanan dicegat oleh seorang iblis wanita. Lalu para penjaga provinsi mengantar mereka menuju kota. Hong Yi bermeditasi sambil memegang pedang Dewa Persi Yin Yang dan mengingat hal yang terjadi padanya tadi. Kemudian jiwanya yang terluka mulai membaik. Jiwa Hong Yi menjadi tubuh Raja Cahaya Bulan. Itu adalah fenomena penguasaan dalam objek kontrol. Hong Yi terus menstabilkan dan mencapai ranah manifestasi agar tubuh Cahaya Bulan menunjukkan kekuatan sejatinya. Hong Yi penasaran pada pedang Dewa Persi yang memiliki nafasnya sendiri. Dia mencoba memasukkan jiwanya pada pedang ini agar bisa mengendalikannya. Di dalam pedang ini terdapat sungai yang dipenuhi oleh bunga-bunga. Pedang ini adalah pemikiran dewa. Setiap jiwa yang memasukinya bisa meminjam kekuatan dewa yang berupa kekuatan guntur. Liu Baiyun menghampiri Feirong yang sedang kesakitan. Feirong berkata kalau dia telah membunuh Hong Yi. Feirong juga berkata dia akan mengambil pedang Dewa Persi sendirian pas sudah sembuh. Feirong menyuruh Liu Baiyun untuk menyelidiki gengnya yang lain. Setelah itu Liu Baiyun pergi. Feirong yang menganggap Hong Yi sudah mati ternyata salah. Hong Yi masih hidup. Saat ini Hong Yi sedang duduk di kamarnya. Habis itu pintu kamarnya diketuk oleh gubernur. Namanya Tuan Marquis. Dia datang bersama asistennya. Tuan Marquis datang untuk menanyakan siapa yang berusaha membunuh Hong Yi. Hong Yi menjawab orang itu adalah Feirong. Beruntung Hong Yi masih hidup karena master di sekitarnya. Karena hal itu Tuan Marquis dan Hong Yi bekerja sama untuk menghabisi Feirong. Tuan Marquis juga sudah mengirim intel untuk menyelidiki Feirong. Setelah itu dinasti Qian dengan ribuan pasukannya datang untuk menghancurkan fraksi Zhen Yi. Serangan yang dilakukan oleh dinasti Qian mendapat balasan juga dari fraksi Zhen Yi. Aksi saling serang mereka jadi makin menegangkan, membuat medan perang penuh dengan darah. Dari pertempuran itu Feirong muncul, dia kaget Hong Yi masih hidup. Lalu Hong Yi dan Feirong unjuk kekuatan satu sama lain. Mereka saling menyerang yang membuat pertarungan semakin sengit. Hong Yi mengeluarkan Dharma Murka untuk menghabisi Feirong. Benar saja Feirong langsung lenyap dan menghilang. Hong Yi tak gentar, dia pergi mencari keberadaan Feirong. Feirong yang melarikan diri ke pantai berhasil ditemukan Hong Yi. Hong Yi yang tanpa basa-basi langsung menyerang Feirong. Namun sayangnya yang terkena serangan itu malah Liu Baiyun.
Seketika itu juga dia mati di tempat. Fei Rong kembali diserang dan dia juga menyerang balik. Fei Rong sadar tembakannya tidak membunuh siapapun. Hal ini membuat Fei Rong takut dan langsung kabur. Fei Rong berusaha melarikan diri, namun naas Fei Rong mati juga di tangan Hong Yi. Dan ceritanya pun bersambung di sini ya guys ya. Kisah ini berakhir dan Hong Yi kembali ke kota Yujin untuk berlatih mengendalikan diri agar dirinya lebih kuat. Sekian dulu cerita dari Mimin. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalau belum. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Oke, sekian, terima kasih.